Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya, Ibu Apong, mengajar di matematika di kelas 12 MIPA di SMA Negeri 19 Garut. Untuk materi kali ini, kalian bisa mempelajari di statistika. Nah, dalam statistika, kompetensi dasarnya itu ada 32, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan 42-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam distribusi frekuensi dan histogram. Next. Definisi untuk statistik adalah hasil pengolahan data dan analisis data. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilakukan. Materi bahasannya yang pertama ada penyajian data. Yang selanjutnya ada ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Di dalam penyajian data, ini terdiri dari tabel distribusi frekuensi, grafik, yaitu grafiknya berupa histogram, poligon frekuensi, dan ogive atau OGIF. Ukuran pemusatan data ini terdiri dari rata-rata atau mean, modus, median. Ukuran penyebaran data, simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, atau varians. Penyajian data, ada data tunggal, ada data kelompok. Yang data tunggal. Contoh misalkan pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali diperoleh data permukaan yang muncul sebagai berikut. Jadi muka dadu maksudnya. Nah, di sini sudah ada data-datanya, ada mata dadu 4, 2, 4, 3, 5, 3, dan seterusnya. Data tersebut dapat disusun dalam bentuk daftar atau tabel distribusi frekuensi. Berarti di sini harus dibuatkan dulu toli atau turus. Nah, di sini ada angka XI, angkanya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tolinya di situ sudah ada. Nah, frekuensinya kalau tolinya 4 berarti frekuensi 4. Kalau tolinya ada 5 berarti frekuensinya 5. Dan seterusnya. Nah, untuk penyajian data kelompok, misalkan dari pengukuran badan 40 siswa kelas 11 IPS diperlukan catatan data sebagai berikut. Nah, di sini pengukuran badan. Kalau pengukuran badan berarti di sini dinyatakannya dalam sentimeter. Nah, yang pertama ada 142, artinya 142 cm. Ada yang 148, berarti 148 cm. Nah, di sini dibuatkan untuk disajikannya dalam bentuk daftar distribusi frekuensi tinggi badan. Ada nilai, ada toli atau turus, dan frekuensi. Nah, misalkan di sini ada 142. 142 berarti masuk ke antara 141 sampai 145. Buatkan turus 1 dan seterusnya. Itu sampai data yang ke 170. Nah, itu. Beberapa istilah yang perlu dipahami dalam distribusi frekuensi berkelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama ada istilahnya yang disebut dengan interval kelas, yang kedua batas kelas, yang ketiga tepi kelas, yang keempat panjang kelas, yang kelima titik tengah. Itu istilah-istilah untuk daftar distribusi frekuensi. Membuat daftar distribusi frekuensi berkelompok itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan jangkauan atau J, yaitu statistik maksimum dikurangi statistik minimum. Statistik maksimum artinya data tertinggi. Statistik minimum artinya data terendah. Jadi J sama dengan X max dikurangi X min. X-nya adalah data.
Jadi data maksimum dikurangi data minimum. Langkah yang kedua yaitu banyak kelas atau K, itu dirumuskan dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Langkah yang ketiga, tentukan panjang kelas interval atau P. Panjang kelas dirumuskan dengan jangkauan dibagi banyak kelas atau P, panjang kelasnya P dan jangkauannya J, banyak kelasnya berarti P sama dengan 1 per K. Nah, contohnya di sini ada nilai ulangan sekelompok siswa sebagai berikut. Ada ini sudah dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Ada nilai, ada frekuensi. Nilai antara 66 sampai 70, frekuensinya 3. Nilai 71 sampai 75, frekuensinya 10. Nilai 76 sampai 80, frekuensinya 8. Nilai 81 sampai 85, frekuensinya 4. Nilai 86 sampai 90, frekuensinya 9. Nilai 91 sampai 94, frekuensinya 2. Maka di sini ditanyakan yang pertama banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas di sini ada, dilihat banyaknya kelas itu ada kelas pertama 66 sampai 70, kelas kedua 71 sampai 75 dan seterusnya. Berarti banyak kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Batas bawah kelas keempat. Batas bawah kelas keempat adalah 81 sampai 85, berarti batas bawahnya adalah 81. Batas atas kelas kedua. Batas atas kelas kedua berarti 75. Tepi bawah kelas ketiga. Untuk tepi bawah, di sini batas bawah dikurangi 0,5, yaitu 76 dikurangi 0,5, jadi 75,5. Tepi atas kelas pertama. Kelas pertama batas kelasnya 70. Tepi kelas berarti 70 ditambah 0,5. Jadi 70,5. Panjang kelasnya bisa diambil dari 66 sampai 71 atau 66 dikurangi 0,5 di tepi atasnya 70,5. Jadi panjang kelas 70,5 dikurangi 65,5. Jadi panjang kelasnya sama dengan 6. Nah, itu saja dulu yang Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya nanti bisa dipelajari di materi-materi berikutnya. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.